Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariatunisa, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Sape Kabupaten Bima, sekaligus mahasiswa PPG Bat 1, angkatan pertama di LPTK Winsi Samarinda. Saya akan melakukan uji kinerja materi pembelajaran di SMP Negeri 1 Sape pada hari ini, Senin, tanggal 13 Mei 2025. Saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 8 dengan materi pokok meyakini iman kepada Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Submateri iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, sehat semuanya. Ya, alhamdulillah patut kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan yang sehat, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di ruangan kelas yang kita cintai ini. Nah, sekarang Ibu periksa kebersihan dulu. Kebersihan kelas, kerapian kelasnya tadi sudah dibersihkan, Mbak Anak? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Airatul Aulia. Hadir Bu. Anggon Aprilia. Hadir Bu. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas untuk pimpin doa ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita akan membaca surah-surah pendek dulu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membaca surah Al-Ma'un. Ayo coba baca surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Ya, coba perhatikan di sini ada video motivasi. Ya, coba amati dengan baik apa isi dari video tersebut. Ceritain berdasarkan pola dari pengalaman
Nah, itulah tadi motivasinya. Ya, dari video motivasi tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa marilah kita hidup itu pandai-pandai bersyukur. Coba kita dalam hidup itu jangan lupa untuk selalu berdoa, berusaha dan berikhtiar. Serta kita harus bertawakal. Nah, ini ada pertanyaan. Coba, ini ada berapa jumlah Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita imani dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu yang bersumber dari pertanyaan seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, beliau menanyakan berapa jumlah para Nabi dan Rasul Allah. Kira-kira siapa yang bisa jawab jumlah para Nabi dan Rasul Allah? Saya Bu. Ayo, silakan. Jumlah Nabi yaitu 124.000 dan jumlah Rasul 313. Ya, dari sekian banyak jumlah para nabi dan rasul tersebut, kira-kira yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada berapa nabi dan rasul? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Yaitu 25 Nabi. Ya, ada 25 nabi. Apakah anak-anak masih ingat 25 nabinya? Masih. Ya, kalaupun anak-anak masih ingat 25 nabi tersebut, coba siapa yang bisa menyebutkan nama-nama dari 25 nabi tersebut? Ayo. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ya, itulah nama-nama 25 nabi yang wajib kita ketahui. Ayo coba beri aplaus dulu. Ya, sekarang kita masuk. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar. Yang kedua, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur dan dapat dipercaya. Nah, rencana pembelajaran kita pada hari ini adalah ya kita akan mengadakan diskusi, yang kedua presentasi dan tanya jawab, yaitu yang ketiga evaluasi. Ya, di sini ada manfaat pembelajaran. Coba diperhatikan. Di situ ada 3 gambar. Itu gambar yang pertama, gambar apa? Orang yang sholat. Yang kedua, orang yang bersedekah. Gambar yang ketiga apa? Kabar. Ya. Dari 3 gambar tersebut, ya, itu ada gambar orang yang sholat. Manfaatnya orang yang sholat itu adalah tentu kalau kita melaksanakan sholat, ya yang pasti hati kita akan tenang. Pasti kita akan tenang. Dan juga sholat itu adalah akan menjauhi dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita melaksanakan sholat. Yang kedua adalah gambar orang yang bersedekah. Apakah anak-anak pernah bersedekah? Pernah. Apa coba yang kalian rasakan kalau kita bersedekah ataupun kita menerima sedekah? Yang pasti ya kalau kita memberikan sedekah pasti kita akan bahagia. Dan begitu juga orang yang menerima sedekah pasti akan bahagia. Itulah yang
Lanjut, yang ketiga ini adalah gambar Ka'bah. Ya. Yang jelas gambar Ka'bah itu adalah tempat kita kiblatnya kita umat Islam. Ya. Tempat kiblatnya kita umat Islam. Ya, sekarang ya kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, coba didengar baik-baik. Generasi digital yang berkarakter oleh Mutiara Pausiana. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul dan kewajiban untuk memberikan wahyu kepada umat manusia. Jumlah Nabi dan Rasul dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu yang bersumber dari pertanyaan Muhammad Abu Bakar radhiyallahu tentang jumlah Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Nah, itu tadi video materi pembelajarannya. Nah, dari video tadi ada beberapa masalah yang dapat kita simpulkan. Ya, ada iman kepada para nabi dan rasul Allah. Kira-kira apa pengertian iman menurut bahasa? Coba siapa yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Iman secara bahasa yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan perbuatan. Ya, betul sekali. Ya. Kalau iman menurut istilah, ayo siapa yang bisa jawab? Iman menurut kita berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa itu benar-benar firman Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, agar selamat di dunia dan akhirat. Ya, itulah yang dinamakan iman. Iman itu kita percaya dan yakin bahwa para nabi dan rasul itu adalah benar-benar utusan Allah. Ya. Lanjut. Ada tugas-tugasnya para nabi dan rasul Allah. Kira-kira siapa yang bisa apa saja tugas-tugas para nabi dan rasul Allah itu? Saya, ayo. Tugas Nabi dan Rasul. 1. Memperbaiki kondisi umat manusia dan memberikan teladan yang baik, baik itu perbuatan atau perkataan. Ya. Selain dari ini, apalagi tugas-tugas para nabi dan rasul? Ayo. Menyampaikan ajaran agama kepada manusia dan menyampaikan. Ya. Selain dari itu, apalagi? Saya membimbing para umatnya ke jalan kebaikan dan kebenaran dan menjauhi segala kejahatan dan membawa kabar gembira yaitu surga serta peringatan yaitu neraka. Ya, itulah tugas-tugas para nabi dan rasul. Nah, selain dari itu masalah yang dapat kita ambil lagi adalah mukjizat. Kira-kira siapa yang tahu apa itu mukjizat? Ayo silakan. Mukjizat berarti kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan dan akal manusia. Jadi mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa dan tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Ya, itulah masalah-masalah yang dapat kita ambil dari materi pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan berdiskusi. Ya, kegiatan berdiskusi. Ya, sekarang di kegiatan berdiskusi tentu kita akan membagi kelompok. Di pertemuan sebelumnya kita pernah membagi kelompoknya. Nah, sekarang coba ambil posisi masing-masing kelompoknya. Perhatikan, ya di sini Ibu
Nah, coba perhatikan, udah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Ayo, yang sudah selesai bisa masuk ke depan untuk presentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hasil pekerjaan kami menyimpulkan sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki Rasulullah. Yang pertama, sifat wajib. Sidik berarti benar, amanah berarti dapat dipercaya, tabligh berarti menyampaikan, fatonah berarti cerdas. Selanjutnya sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kizib yang berarti dusta. Yang kedua khianat yang berarti berkhianat. Yang ketiga balada yang berarti bodoh. Dan yang keempat kitman yang berarti menyembunyikan. Itulah hasil kerja dan diskusi kami. Selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu kita harus bisa meneladani sifat Nabi dan Rasulullah karena mereka adalah contoh terbaik bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dari hasil diskusi kami, apakah ada kelompok yang ingin menanggapi atau memberikan ulasan? Ayo, siapa yang mau menanggapi ataupun memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok 1? Ayo. Apa? Ini udah pas? Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib terdiri dari sidik berarti benar, amanah berarti terpercaya, fatanah berarti cerdas, tabligh berarti menyampaikan. Dan sifat mustahil adalah balada berarti dusta, kizib berarti bodoh, khianat berarti menyembunyikan, kitman berarti berkhianat. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu dengan meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul, kita dapat mencapai kesuksesan duniawi dan kebahagiaan akhirat, serta menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kira-kira coba siapa yang kelompok mana yang menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2? Ayo kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mengoreksi jawaban tentang sifat mustahil bagi Rasul pada kelompok 2. Menurut kami, kizib artinya bohong. Khianat artinya khianat. Kitman artinya menyembunyikan, balada artinya bodoh. Ya. Ya, coba perhatikan untuk kelompok 2. Ya, dalam
hasil diskusi dari masing-masing kelompoknya. Coba perhatikan. Ya, tadi di kelompok 1 jawabannya udah benar. Di kelompok 2 tadi kurang teliti jawabannya, jadi ada yang keliru. Di kelompok 3 jawabannya udah benar, dan yang kelompok 4 juga ada kekeliruannya. Ya. Jadi untuk kedepannya coba lebih teliti lagi. Ya, ya, coba ya refleksi kita pada hasil materi yang kita kerjakan hari ini. Yang pertama, ya, bagaimana menurut bagaimana menurutmu paling sulit dalam pembelajaran ini? Kira-kira dari pembelajaran ini mana yang sulit? Pada saat menentukan sifat wajib dan sifat kesan pada Rasul. Ya. Apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajarnya? Ayo. Kami akan lebih memperbaiki cara kami untuk menjawab beberapa pertanyaan yang cukup berbeda. Ya. Lanjut, yang ketiga. Kepada siapa kamu akan meminta perbuatan untuk memahami pelajaran ini? Untuk memahami pelajaran ini. Kepada siapa? Pada guru, saya akan menanyakan yang saya tidak ketahui kepada guru. Ya. Kalau menanyakan kepada guru apa yang belum dimengertinya. Selanjutnya, apakah kegiatan pembelajaran ini menyenangkan dan ingin kamu ulangi di materi lain? Nah, sekarang hasil kegiatannya tadi, lembar kerjanya coba dikumpulkan. Dan kursinya dikembalikan seperti semula. Ya, coba perhatikan ini kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi kita pada hari ini. Coba Lela baca kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu generasi digital juga perlu meneladani sifat-sifat Rasul beserta keteguhan para nabi putih asli dalam beraktivitas di era digital. Dengan meneladani para nabi dan Rasul, generasi digital bisa mengembangkan aktivitas dalam dunia digital secara aman dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keteladanan itu dapat membimbing generasi digital dalam mengakses manfaat internet sekaligus menghindarkan diri dari dampak negatifnya. Generasi digital juga bisa saling mengedukasi di antara mereka agar dapat berinternet secara aman dan bertanggung jawab. Ya, itulah kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, biar lebih memahami lagi dari hasil kegiatan ini, sekarang kita akan ada tugas prosesnya. Ya, dalam tugas proses ini itu tugas mandiri masing-masing. Ini ada soal nanti yang harus anak-anak kerjakan.
Sudah selesai? Sudah. Ayo, kalau sudah selesai, coba dibuang. Sudah selesai semua? Nah, sudah pertemuan kita sampai hari ini sudah selesai. Ya, Ibu informasikan untuk materi kita minggu depan. Pertemuan kita minggu depan materinya menjadi generasi toleran membangun harmoni inter dan antar umat beragama. Ya. Sekarang coba kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.